Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 14 Agustus 2024. Hari ini kita peringati Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang martir yang hidup dari Polandia, lahir tanggal 7 Januari 1894. Ia sangat saleh dan ketika dewasa ia masuk biara Fransiskan. Ia sangat getol untuk mempopulerkan kebaktian Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Ia juga mendirikan Militia Maria Immaculata di Roma. Tahun 1918, ia dihabiskan menjadi seorang imam. Di Polandia, ia berkarya dan menyebarkan berbagai tulisan tentang Bunda Maria. Ia memberikan tempat bagi 800 biarawan untuk bergabung dalam biara yang didirikan pada tahun 1927. Tuhan mencobai dia sebagai orang yang saleh dan setia ini melebihi orang-orang lain. Sabda Tuhan kiranya benar, semakin kuat dan besar iman seseorang, semakin berat juga cobaan yang dialaminya. Namun itu justru akan memperdalam kesuciannya. Pada tahun 1939, Gestapo Jerman yang keji masuk wilayah Polandia. Diktator Jerman itu yakin untuk mematahkan semangat orang-orang Polandia perlu penahanan, perlu mereka dipenjara, bahkan pemimpin-pemimpinnya dibunuh, baik pemimpin politik maupun agama. Lebih-lebih jajaran pers Polandia harus dihancurkan. Maximilian Kolbe yang dikenal sebagai penulis juga termasuk ditangkap oleh Gestapo Jerman dan diasingkan ke Jerman, dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Ia berada dengan beberapa tahanan yang dipenjara. Di kamp itu, ia diam-diam menjalankan misinya sebagai imam bagi para tahanan. Dengan kondisi tubuh yang kurus kering, ia turut bekerja paksa dan akhirnya mendapat serangan penyakit TBC. Pada suatu hari, seorang sersan yang dijatuhi hukuman mati oleh Gestapo Jerman sangat takut dan berteriak menyebut anak-anak dan istrinya. Mendengar teriakan itu, Maximilian meminta untuk menggantikan sersan malang itu. Daripada sersan ini, biarlah aku yang tidak punya anak istri. Dan akhirnya dikabulkan. Ia dengan beberapa tahanan tidak diberi makan dan minum.
namun ia bertahan sebagai korban yang terakhir dan baru meninggal setelah ia disuntik dengan karbolik asid. Kita bersyukur semangat yang membara untuk menyelamatkan orang. Sabda Tuhan hari ini, dari bacaan yang pertama, kita akan mendengar bagaimana orang-orang yang ditandai dengan huruf T atau tau di dahi masing-masing orang terbebaskan dari malapetaka yang dirancangkan oleh Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, dua hal yang dikisahkan oleh Yesus. Yang pertama, sikap terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Hendaknya kita tegur. Apabila mendengarkan, maka engkau akan mendapatkan kembali. Jika tidak, bawa 2 atau 3 orang supaya ia bertobat. Namun kalau tidak, sampaikanlah kepada jemaat dan pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Bagian kedua bicara soal doa. Kalau 2 orang atau 3 orang di antaramu sepakat meminta apapun dalam nama Yesus, maka permintaannya akan dikabulkan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pertanyaan yang kita ajukan, mengapa orang-orang yang dahinya ditandai dengan huruf T atau tau terbebaskan dari murka Allah? Karena orang-orang yang ditandai dengan huruf T atau tau adalah orang-orang yang benci akan kelaliman yang dibuat di Yerusalem. Dengan demikian, mereka yang selamat adalah orang-orang yang menolak, benci akan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh umat manusia. Pendek kata, orang-orang yang hidupnya menuruti kehendak Allah. Kehendak Allah adalah agar semua orang selamat, dan kita diminta menegur kalau ada orang yang berbuat salah agar mereka pun mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, hari ini kita mendapat banyak pelajaran bahwa orang seharusnya selalu berbuat menurut kehendak Allah, meskipun kadang-kadang ada risikonya. Menegur orang yang salah agar bertobat, risikonya akan dibenci, dijauhi, dan dikucilkan. Namun kita tidak perlu takut, kan tujuan kita adalah menyelamatkan dan bukan karena benci. Santo Maximus Maria Kolbe juga menyelamatkan nyawa orang, meskipun ia harus menggantikan sebagai orang yang dibunuh. Dengan demikian pula, kita diajak untuk berani terus tetap menjalankan perintah-perintah Allah, meskipun banyak tantangan dan kesulitan. Kita juga diajak, kalau kita berdoa bersama, maka doa kita akan didengarkan. Untuk itu, apabila kita berdoa umat, imam ataupun siapapun yang berdoa,
kemudian diamini oleh umat dengan mengatakan, "Kabulkanlah doa kami ya Tuhan." Semoga kita mampu untuk meniru Santo Maximilianus Maria Kolbe yang merelakan hidupnya demi keselamatan banyak orang, berani menegur orang dengan motivasi demi keselamatan. Dan kita juga sepakat untuk bersama-sama sebagai saudara memohon kepada Tuhan. Semoga dengan ini kita semakin dimampukan untuk setia kepada kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memperhatikan orang-orang yang setia agar selamat. Untuk itu Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, jatuh, atau mandek, agar dalam suatu situasi apapun kami tetap setia kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Semoga akhirnya mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu, sehingga tetap boleh mengalami penyertaan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk terus menciptakan pola hidup sehat agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit dan kita tetap sehat. Kalau kita sehat, keluarga sehat, sesama sehat, semua orang sehat. Terima kasih untuk segala usaha panjenengan dalam ikut ambil bagian dalam karya gereja lewat doa-doa, tenaga dan karya, serta dana. Mari kita ambil bagian dalam rangka ulang tahun gereja kita dengan mengikuti lomba-lomba, seminar, jalan sehat, bakti sosial, sehingga gereja semakin mampu hadir sebagai kerajaan Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.